Ayo kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan hal-hal yang berkaitannya. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Zuarida, yang kedua ada Erifa Setiawati, dan yang ketiga ada Kavita Saidatul Maulidia, yang keempat ada Noverina Jayanti, dan juga ada Rifkah Rofida. Yang pertama, apakah kalian tahu apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik yang beragam dalam satu kelas. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan variasi dalam proses belajar, konten, produk yang dihasilkan, maupun lingkungan belajarnya, sehingga setiap peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan gaya belajarnya. Nah, pendekatan ini memandang bahwa peserta didik bersifat unik, sehingga pembelajaran harus fleksibel, memberikan variasi, serta berpusat pada kebutuhan individu. Pada jenjang PAUD, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mendukung keberagaman perkembangan anak usia dini, seperti perbedaan dalam kemampuan berbicara, motorik, maupun sosial emosionalnya. Misalnya, anak yang sudah lancar berbicara dapat diajak berdialog lebih mendalam, sementara anak yang belum lancar dapat diberikan simulasi dasar melalui permainan bunyi-bunyian. Guru PAUD dapat menggunakan berbagai strategi bermain yang menarik agar setiap anak dapat belajar sesuai minat dan kebutuhannya, seperti bermain sensorik, mendongeng, atau aktivitas fisik yang melibatkan tubuh lainnya. Lalu, apa saja sih ciri-cirinya pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan, gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan anak. Untuk yang kedua yaitu fleksibel, di mana guru dapat menyesuaikan proses belajar berdasarkan asesmen awal dan pengamatan selama kegiatan belajar. Untuk ciri yang ketiga yaitu beragam. Ada variasi dalam aktivitas, materi, dan produk pembelajarannya. Untuk yang selanjutnya yaitu berbasis bermain, di mana dalam jenjang PAUD pembelajaran berbasis bermain dengan aktivitas yang variatif seperti menggambar, mendongeng, atau aktivitas fisik yang lainnya akan dapat mendorong pembelajaran lebih bermakna dan holistik. Untuk ciri yang terakhir yaitu kegiatan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Misalnya, anak usia 4 tahun lebih fokus pada kegiatan eksplorasi, sementara anak usia 5 hingga 6 tahun dapat dilibatkan dalam kegiatan problem solving sederhana. Lalu selanjutnya, kira-kira hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yang pertama yaitu terkait pemahaman karakteristik peserta didik, di mana guru harus mengenali kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap anak melalui observasi atau asesmen informal, atau yang biasa kita kenal sebagai asesmen diagnostik. Untuk yang kedua, yaitu perencanaan yang fleksibel, di mana guru menyusun rencana pembelajaran dengan berbagai alternatif aktivitas, media, dan juga hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu terkait media dan alat peraga, di mana dalam jenjang PAUD, media dan alat peraga menjadi acuan penting dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, menyiapkan permainan blok untuk anak yang senang manipulatif atau cerita bergambar untuk anak visual. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan belajar, di mana guru harus menyediakan sudut bermain seperti sudut seni, sudut eksperimen, sudut membaca, atau sudut-sudut yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh relevan pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang pendidikan anak usia dini. Contoh relevan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan diferensiasi proses belajar. Di jenjang PAUD kita bisa mengambil contoh tema buah-buahan, di mana anak-anak yang senang bermain fisik dapat diajak memetik buah tiruan atau sungguhan di taman.
Sementara anak yang senang bermain tenang dapat diajak bermain mencocokkan gambar buah di kelas. Untuk anak dengan gaya audio dapat diajak untuk mendengarkan musik atau lagu tentang buah-buahan. Selanjutnya, contoh relevan pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan diferensiasi produk. Pada jenjang PAUD, kita bisa mengambil contoh pada tema alam, di mana anak-anak dapat menunjukkan hasil belajarnya melalui berbagai cara, seperti melukis tanaman, bercerita tentang tanaman, atau membuat karya seni dari bahan alam seperti ranting dan daun, ataupun membuat kolase dan juga menanam tanaman. Contoh relevan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan diferensiasi konten pada jenjang PAUD, di mana kita bisa mengambil contoh pada pembelajaran bertema hewan dengan kegiatannya yaitu mengenalkan jenis-jenis hewan, di mana anak-anak yang sudah mengenal berbagai jenis hewan dapat diajak bermain tebak-tebakan berdasarkan suara hewan. Sementara itu, anak yang belum mengenal banyak jenis hewan dapat diberikan buku bergambar ataupun boneka hewan untuk eksplorasi dasar. Contoh relevan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan diferensiasi lingkungan belajar. Biasanya, pada lembaga PAUD harus menghadirkan atau menyediakan ragam jenis lingkungan belajar. Contohnya pada lembaga yang mengadopsi model pembelajaran sentra, di mana terdapat beberapa sentra dengan segala fasilitas dan media penunjangnya untuk melaksanakan pembelajaran secara moving. Sentra-sentra tersebut biasanya meliputi sentra alfabet atau sentra persiapan, sentra sains, motorik, simbolik, religius, practical life, sentra blok, maupun sentra tekno.